Malam itu, hujan turun deras seolah langit sedang berkabung. Di sebuah rumah tua yang telah lama kosong, suara deret pintu terdengar sendiri. Tak ada yang membuka, tapi daun pintu perlahan terbuka, seperti ada yang masuk. Dina, seorang gadis yang baru saja pindah ke kampung itu bersama ibunya, tak sengaja menemukan rumah itu saat tersesat mencari jalan pulang. Ia mendekat karena melihat ada cahaya dari jendela lantai 2. Padahal warga sekitar sudah lama menghindari rumah itu. Katanya, itu tempat tinggal terakhir seorang pengantin wanita yang meninggal 1 jam sebelum ijab kabul. Ketika Dina berdiri di depan gerbang berkarat, hawa dingin menyergap seperti tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menariknya masuk. Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takutnya. Di dalam rumah, aroma anyir darah menyambutnya. Langkah Dina gemetar ketika menaiki tangga yang berderit tiap diinjak. Saat ia membuka pintu kamar yang menyala dari luar, ia mendapati sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di atas ranjang yang penuh debu, tergantung sebuah gaun pengantin putih. Tapi warnanya bukan putih biasa. Seluruh bagian bawahnya berlumuran darah segar yang menetes ke lantai. Darah itu membentuk jejak menuju ke sudut kamar. Dengan napas tercekat, Dina menoleh ke arah jejak itu. Di sana berdiri seorang wanita. Wajahnya hancur seperti habis terbakar. Matanya putih semua. Bibirnya robek seperti senyum paksa yang mematikan. Tapi yang paling mengerikan, ia mengenakan kerudung pengantin yang sobek dan menghitam, seperti bekas terbakar juga. Wanita itu tak bicara. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjukkan cincin kawin yang berkarat, lalu menunjuk langsung ke arah Dina. "Aku belum sempat bersuami," bisiknya. Suara seperti tulang patah. Seketika lampu padam. Teriakan Dina menggema dari dalam rumah tua itu. Tapi tak ada yang mendengar. Tak ada yang peduli. Rumah itu sudah lama ditinggalkan karena sumpah kematian yang belum ditepati. Dan keesokan harinya, warga menemukan cincin kawin berdarah tergeletak di depan pintu rumah Dina. Cincin itu tergeletak di depan pintu rumah Dina, berkilau aneh meski langit mendung. Ibunya, Bu Lilis, menemukannya saat hendak menyapu teras. Saat tangannya menyentuh benda itu, angin mendadak berhenti. Suasana jadi senyap, bahkan suara burung pun lenyap. Bu Lilis memanggil Dina, tapi kamar anaknya kosong. Ranjang acak-acakan dan jendela terbuka lebar. Hanya ada satu benda yang tertinggal, kerudung pengantin yang basah oleh darah. Tangis Bu Lilis pecah. Ia menggedor pintu rumah tetangga, meminta bantuan. Tapi ketika warga berkumpul dan masuk ke rumah, kerudung itu menghilang. Semua orang bingung, sebagian menduga Dina kabur. Tapi ada satu orang tua yang berkata lirih, dia sudah dipanggil. Desas-desus tentang rumah tua di pinggir kampung mulai terdengar lagi. Konon, puluhan tahun lalu, seorang pengantin wanita bernama Laras meninggal 2 jam sebelum akad, dibakar oleh calon suaminya sendiri yang tak ingin menikahinya. Laras tewas, tapi arwahnya bersumpah akan tetap menikah, meski harus membawa pria lain dari dunia ini. Namun, entah mengapa yang terpilih kini bukan pria, melainkan Dina. Sementara itu, di tempat yang tak diketahui, Dina terbangun di sebuah ruangan gelap. Kakinya dirantai, tangannya diikat tali pengantin warna putih. Di sekelilingnya, berdiri 7 manekin berpakaian pengantin, tapi semua tanpa kepala. Satu persatu mulai bergerak perlahan, mendekat seolah menari mengikuti alunan gamelan halus yang entah dari mana datangnya. Di antara suara itu terdengar sayup suara wanita. "Kau telah menyentuh milikku. Kini kau tak bisa kembali. Sampai satu dari kita menjadi pengantin yang sempurna." Dina berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya tak pernah keluar dari ruang itu. Di luar sana, cincin kawin itu mulai menghitam. Dan denyut nadi Bu Lilis mendadak berhenti selama 3 detik, seperti waktu sedang dicuri sedikit demi sedikit. Di kampung, satu persatu orang mulai menghilang, selalu setelah terdengar gamelan dari arah rumah tua. Dan satu hal aneh lagi terjadi. Di papan pengumuman desa tertempel undangan pernikahan baru. Nama pengantinnya adalah Laras dan Dina. Pagi itu, seluruh warga geger. Papan pengumuman yang biasanya digunakan untuk info rapat RT atau jadwal ronda, kini ditempeli selembar undangan pernikahan. Tapi yang bikin bulu kuduk merinding bukan hanya karena nama mempelai wanitanya ada Laras, sosok pengantin yang diyakini sudah meninggal puluhan tahun lalu, melainkan karena nama mempelai lainnya adalah Dina, gadis yang masih dinyatakan hilang sejak malam sebelumnya. Kertas undangan itu tak biasa. Warnanya kekuningan seperti kertas tua, tapi basah. Bukan oleh air, melainkan darah yang menetes dari setiap sudutnya. Tertulis, "Dengan segala hormat, kami mengundang Anda menghadiri pernikahan abadi. Laras dan Dina, malam Jumat Kliwon,
tepat pukul 12:23. Di tempat yang tak bisa disebut karena semua akan dipanggil. Beberapa warga yang melihat langsung mendadak mimisan. Ada yang kejang, bahkan seorang bocah yang ikut membaca mendadak buta. Kertas itu lalu terbakar sendiri di depan mata mereka, menyisakan bau daging hangus. Bu Lilis mulai kehilangan kewarasan. Ia bicara sendiri, berjalan keliling kampung dengan gaun pengantin milik Laras yang entah dari mana datangnya, sembari merintih. Anakku mau dinikahkan. Tapi dia belum siap, harus ada penggantinya. Malam harinya, gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Satu persatu warga mulai mendengar suara-suara dari dalam rumah tua. Ada yang mendengar jeritan, ada yang mendengar tawa wanita, ada pula yang mendengar suara langkah kaki dengan bunyi gemeretak tulang. Dan pada saat itu, 5 anak muda yang penasaran memberanikan diri masuk ke rumah tua itu. Mereka membawa kamera, senter, dan semangat ingin membuktikan bahwa semua ini hanya mitos. Tapi hanya satu dari mereka yang keluar, berjalan terhuyung dengan wajah yang seluruhnya melepuh dan mata yang tercungkil. Di tangannya, ia menggenggam buklet undangan kecil yang bertuliskan nama-nama tamu. Dan di urutan terakhir, ada satu nama yang belum dicoret. Kau. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Langit pekat tanpa bintang. Angin seperti menghindari kampung itu. Semua rumah menutup jendela, mengunci pintu, dan memadamkan lampu. Tapi suara gamelan tetap terdengar, merambat seperti napas yang mengendap di tengkuk setiap orang yang masih terjaga. Bu Lilis tak terlihat sejak sore. Sebagian warga percaya ia sudah pergi ke rumah tua, menyerahkan diri demi menyelamatkan Dina. Tapi ada yang mengatakan Bu Lilis bukan lagi manusia. Ia sudah diisi oleh sesuatu yang ingin memastikan pernikahan malam ini terjadi. Di dalam rumah tua, lilin menyala ratusan. Setiap sudut ruangan dihiasi potongan-potongan tubuh pengantin dari zaman berbeda. Kepala, tangan, gaun berdarah, dan kerudung yang menggantung seperti tali gantungan. Di tengah ruangan, terhampar pelaminan dari tulang belulang yang disusun rapi, lengkap dengan 2 kursi. Satu masih kosong. Dina duduk di kursi satunya lagi. Matanya kini putih sepenuhnya. Mulutnya dijahit dengan benang merah, dan gaun pengantin yang ia kenakan semakin menyatu dengan kulitnya, seolah sudah menjadi bagian tubuh. Tapi ia belum mati. Jantungnya masih berdetak, pelan, menyakitkan. Laras berdiri di belakangnya, mengenakan kerudung penuh belatung. Tangannya menggenggam buklet undangan. Setiap tamu yang pernah menandatangani, satu persatu mulai datang. Bukan dalam bentuk manusia, tapi sebagai bayangan-bayangan arwah yang pernah diundang mati. Lalu satu tamu terakhir pun muncul. Bukan datang, tapi diseret. Seorang pria. Wajahnya hancur karena cakaran. Kakinya patah. Tapi dari name tag di dadanya tertulis jelas, calon suami Laras. Ya, pria itu adalah mantan kekasih Laras yang dulu membakarnya hidup-hidup. Arwah Laras mencarinya selama bertahun-tahun. Dan kini, di malam Jumat Kliwon, ia berhasil membawanya kembali untuk menyelesaikan akad yang tertunda. Namun, sebelum akad dimulai, Laras berbalik dan berkata ke Dina, "Pengantin abadi harus sempurna, tapi kau belum cukup. Harus ada satu lagi, darah yang lebih muda, lebih suci, anak-anak." Tiba-tiba, suara tangisan bayi menggema dari luar rumah, dan undangan baru mulai tercetak otomatis di atas meja kayu dengan tinta dari darah segar. Laras dan Dina disaksikan oleh tamu cilik terpilih. Tangisan bayi itu terdengar dari belakang rumah tua, tepat dari arah pekuburan yang sudah lama tak digunakan. Suaranya lirih, sesekali memekik, seakan tubuh kecil itu menjerit dari dalam tanah. Hawa di sekitar rumah jadi lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Dina, yang seharusnya tak bisa bergerak karena mulut dijahit dan tubuh terikat gaun kutukan, perlahan bangkit. Tangannya gemetar, matanya masih putih seluruhnya. Tapi ia mulai berjalan menuju sumber suara, seolah ada kekuatan lain yang menuntunnya. Gaun pengantinnya menyeret di tanah, meninggalkan jejak darah yang membentuk simbol-simbol kuno. Di pekuburan, tanah pada salah satu makam yang tak bernama mulai retak. Lubang kecil terbuka, dan dari sanalah keluar tangan bayi mungil yang dipenuhi belatung, meronta mencari pelukan. Tangisannya berhenti mendadak begitu Dina menatapnya. Ia mengangkat bayi itu, memeluknya, dan tersenyum. Senyuman aneh dari bibir yang masih terjahit. Dari balik pohon beringin tua, muncul sosok Laras. Kali ini wajahnya separuh membusuk, dan mata kirinya terus meneteskan darah. Ia berjalan perlahan, lalu menempelkan tangannya ke kepala bayi itu, berbisik, "Selamat datang, tamu kehormatanku. Kau akan jadi saksi pengikat kami." Tiba-tiba, seluruh nisan di pekuburan itu bergerak. Tanah berguncang pelan.
dan satu persatu mayat-mayat bangkit. Bukan sebagai zombie. Mereka berdiri seperti barisan pengiring pengantin, lengkap dengan setelan jas dan gaun, tapi semua wajahnya rusak, tanpa bola mata. Sementara itu, di kampung, para orang tua mulai histeris karena semua anak di bawah umur 7 tahun menghilang dari tempat tidur. Ranjang kosong, jendela terbuka, dan yang tertinggal hanyalah serpihan undangan kecil bertuliskan, "Pengiring pengantin harus bersih dan tak berdosa. Kami telah menjemput mereka." Di tengah pekuburan, pelaminan berdarah kini dipenuhi anak-anak dengan wajah pucat, berdiri membentuk lingkaran. Di tengah, Laras dan Dina berdiri dengan bayi di antara mereka. Pernikahan abadi itu akan dimulai. Tapi sebelum janji kematian diucapkan, dari kejauhan terdengar suara baru. Seseorang berjalan mendekat dengan langkah berat. Di tangannya ada sebilah golok. Wajahnya penuh dendam. Itu bukan penduduk biasa. Itu penghulu dari neraka. Langkah-langkahnya menggema seperti genderang perang. Tanah retak di setiap tapaknya. Udara bergetar. Para arwah yang berdiri sebagai pengiring tiba-tiba membeku, tak bisa bergerak. Bahkan Laras, sang pengantin mati, menoleh dengan sorot mata panik, seolah menyadari sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap dari dirinya telah datang. Pria itu mengenakan jubah panjang hitam legam. Wajahnya tertutup kain kafan yang sudah menguning dan berlubang di banyak tempat. Di satu tangannya menggantung tasbih dari kuku manusia, dan di tangan lain sebilah golok hitam mengilat, meneteskan cairan hitam kental yang mendesis ketika menyentuh tanah. Ia berhenti tepat di depan pelaminan tulang itu. Suaranya rendah, berat, seperti diucapkan dari dalam liang kubur. Kalian ingin mengikat sumpah, tapi tidak melalui izin langit, tidak pula neraka, maka kalian melanggarnya. Dan hukuman pun harus ditegakkan. Laras meraung. Giginya tumbuh runcing, rambutnya melambai sendiri seperti ular. Ia melompat menyerang, tapi dalam satu tebasan, golok si penghulu memotongnya, dan darah hitam mengucur dari luka yang tak bisa sembuh. Laras jatuh, menggeliat, tubuhnya bergetar keras, seperti dipaksa untuk mengingat kematiannya sendiri. Dina tiba-tiba menjerit. Benang merah yang menjahit mulutnya tercabut sendiri, berdarah dan ia roboh. Bayi di pelukannya menatap lurus ke arah penghulu. Tapi anehnya, bayi itu konyol. Anak ini bukan manusia. Ini adalah kunci, ujar sang penghulu sambil menunduk. Kunci untuk membuka gerbang yang Laras coba tutup saat ia dibakar. Kalian pikir ini hanya tentang pernikahan? Tidak. Ini tentang membuka dunia. Tiba-tiba tanah membelah. Dari bawah pelaminan muncul tangga menurun, dipenuhi suara rintihan dan desis ribuan suara. Gerbang ke dimensi lain perlahan terbuka. Bau busuk membuncah keluar, diiringi suara tawa wanita dan teriakan pria dalam bahasa yang tak dikenal. Laras tertawa keras, meski tubuhnya remuk. Aku sudah kalah, tapi mereka akan datang. Anak-anak itu sudah cukup. Dunia ini takkan sama lagi. Penghulu mengangkat goloknya tinggi-tinggi, bersiap menutup gerbang itu selamanya. Tapi dari lubang itu, seorang menarik kakinya dari bawah. Dan untuk pertama kalinya, sang penghulu pun berteriak. Teriakan sang penghulu mengguncang langit. Suara yang seharusnya mustahil keluar dari makhluk sepertinya, kini terdengar seperti ribuan jiwa yang menderita dalam satu pekikan. Ia ditarik perlahan, kakinya lebih dulu masuk ke dalam lubang gelap yang menganga. Goloknya terlepas, meluncur jauh ke rerumputan, dan tasbih kuku manusia itu meledak, menyebar ke segala arah. Laras, yang tubuhnya sekarat, tertawa meski darah hitam terus mengalir dari luka terbuka. Dia pikir bisa menutup pintu, tapi pintu ini adalah aku. Dina merangkak menjauh sambil membawa bayi itu. Tapi tanah di sekitarnya meleleh, menjadi lumpur merah pekat yang mengisap apapun yang menginjaknya. Mayat-mayat pengiring pengantin mulai tenggelam satu persatu, menjerit tanpa suara. Gaun mereka larut seperti kapas terbakar. Dari dalam gerbang muncul sosok pertama. Tinggi, tubuhnya membentuk bayangan tak berujung. Tak berkaki, hanya tangan yang melayang, mencengkeram udara. Kepalanya tak berbentuk, hanya rongga mulut lebar dengan gigi tak terhitung. Ia memanggil, waktunya menyatu. Sang pengantin, sang bayi, dan saksi masa lalu. Semua harus kembali. Tiba-tiba, di tengah keputusasaan, bayi dalam pelukan Dina memancarkan cahaya putih. Matanya bersinar. Ia membuka mulut dan mengucap kalimat pertama. Ibu, lari. Dina terentak. Ia tak tahu dari mana kekuatan itu muncul, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia berlari, melompati tubuh Laras yang kini membara, menendang pelaminan berdarah, dan mengambil golok hitam yang ditinggalkan sang penghulu. Tangan mungilnya menggenggam gagang itu bersama sang bayi, dan tanpa sadar, golok itu menyatu dengan tubuhnya. Laras menjerit.
Jangan, itu bukan milikmu. Tapi sudah terlambat. Dina menancapkan golok itu ke tanah di depan gerbang, tepat di tempat darah Laras pertama kali menetes. Gempa terjadi. Langit menghitam sempurna. Daun-daun melayang ke atas, terhisap. Dan dari dalam gerbang, tangan-tangan hitam muncul untuk menarik siapa saja yang telah menandatangani undangan. Termasuk Laras. Ia meronta, mencakar tanah, menyeret tubuhnya yang remuk, namun tak bisa lolos. Suaranya berubah-ubah, dari tangisan anak kecil, bisikan wanita, hingga raungan iblis. Tapi akhirnya tubuhnya terhisap utuh dan gerbang mulai menutup perlahan. Namun, belum sepenuhnya tertutup, sebuah suara terdengar dari balik lubang itu. Pengantin sudah ditarik, tapi saksi abadi masih hidup. Permainan belum selesai. Dan saat itu, Dina pingsan dengan mata bayi yang kini berubah menjadi mata Laras. Malam kembali hening. Tak ada suara, tak ada angin. Bahkan jangkrik pun seolah enggan mengeluarkan bunyi. Dina terbaring di tengah pelaminan rusak. Tubuhnya penuh luka dan darah. Di dadanya, bayi yang kini menatap kosong. Bola matanya berubah sepenuhnya menjadi putih keruh. Lalu perlahan-lahan membentuk sorot mata yang sudah sangat Dina kenal. Itu mata Laras. Ketika Dina tersadar, ia langsung mundur sambil memeluk perutnya. Napasnya terengah. Ia menatap bayi itu dengan ngeri. Bayi itu tertawa. Kau pikir aku bisa dikalahkan hanya dengan satu golok kutukan dan pengorbanan murahan? Suara bayi itu terdengar jelas, seperti suara wanita dewasa, namun keluar dari mulut mungil yang belum punya gigi. Langit kembali gelap, kilatan petir menyambar tanah di sekitar makam. Tanah berguncang sekali lagi. Dari dalam tanah, nisan-nisan bergerak sendiri, menari dalam lingkaran aneh. Di tengah-tengahnya muncul satu batu nisan baru, bertuliskan nama Dina. Belum mati, tapi sudah aku tandai, ujar Laras dalam tubuh bayi itu. Aku akan tumbuh di tubuhmu. Aku akan hidup lewat anak ini. Dan ketika waktunya tiba, kau sendiri yang akan menggali liang kuburmu. Dina menggenggam golok hitam. Tapi saat hendak menebas, bayi itu hanya mengedipkan mata. Dan tangan Dina terbakar sendiri. Dagingnya melepuh dan golok itu jatuh, mencair jadi darah. Dari balik pohon, muncul siluet seseorang. Sosok lelaki tua bungkuk membawa peti kecil dari kayu jati. Wajahnya dipenuhi luka lama dan bekas jahitan. Ia menatap Dina, lalu berkata, "Kalau kau mau hidup, jangan biarkan anak itu tidur." "Kenapa?" tanya Dina dengan napas tersengal. "Karena saat dia tertidur, dia akan bangun sebagai Laras yang sempurna, dan kau tak akan punya kesempatan kedua." Bayi itu mulai menguap. Matanya perlahan tertutup. Tapi dari balik kelopak itu, cahaya merah menyala. Dan langit pun mulai pecah lagi, seolah dunia menolak kembalinya sang pengantin. Dina mengguncang tubuh mungil itu, panik. Mata sang bayi mulai benar-benar tertutup, dan seiring kelopaknya menurun, langit semakin retak seperti kaca dihantam palu. Awan berubah menjadi pusaran merah, memuntahkan api dan kilatan-kilat yang menyambar ke tanah. Daun-daun terbakar, dan tanah mulai menganga perlahan dari arah nisan yang menyebut namanya. "Bangun!" jerit Dina, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Sosok lelaki tua yang muncul sebelumnya, kini berlutut di hadapannya, membuka peti kayu jati yang ia bawa. Isinya sebuah topeng putih dengan lukisan darah di dahinya, serta secarik kertas kuno bertuliskan mantra pengikat jiwa. Lelaki itu mendesis, "Topeng ini milik pengantin pertama, bukan Laras, tapi wanita sebelum dia. Dia pernah disegel, dan kau harus jadi segel berikutnya." "Aku?" Dina menolak, tapi tak ada waktu. Bayi itu mulai menggeliat, tubuhnya mengeras, tangan dan kakinya memanjang, berubah jadi ranting-ranting tajam. Suara tangisnya berubah, serak, berat, dan penuh dendam. Suara yang pernah Dina dengar dari rekaman saat Laras dibakar hidup-hidup. Sosok bayi itu melayang perlahan. Tubuhnya membesar di udara, dikelilingi cahaya hitam. Tiba-tiba wajahnya berubah. Bukan bayi, bukan Laras, tapi 1000 wajah dalam satu kepala. Mereka semua menangis, menjerit, dan berbisik, "Kita semua pengantin mati." Tapi hanya satu yang bangkit. Laki tua itu menempelkan kertas mantra ke dahi Dina, lalu memakaikan topeng putih di wajahnya. Seketika, tubuh Dina tak bisa bergerak. Namun matanya tetap terbuka, menyaksikan semuanya dengan jelas. Laki itu berteriak, "Kau harus menyerap jiwanya. Jangan biarkan dia tidur di tubuh ini. Tahan dia sampai fajar atau dunia ini jadi pernikahan besar bagi para mati." Pusaran api muncul di bawah bayi Laras. Seruan kematian terdengar dari segala arah. Sosok-sosok berjubah muncul dari balik nisan, menari, menyanyi, menyambut pengantin mereka. Dan Dina, dengan topeng putih menempel di wajah, kini harus menjadi tempat penyimpanan terakhir bagi jiwa pengantin mati. Tapi sesuatu salah.
Laras tertawa, lalu menunjuk Dina. Kau kira aku mau tidur dalam tubuh sepertimu? Tidak, aku memilih tubuh yang lebih kuat. Matanya menoleh ke arah lelaki tua itu. Laras dalam wujud bayi mengulurkan tangan kecilnya ke arah lelaki tua itu. Seketika udara di sekitar mereka membeku. Akar-akar pohon merambat keluar dari tanah, membelit kaki si lelaki, memaksa tubuhnya bertekuk. Mantra yang ia baca berubah menjadi jeritan. Darah mengalir dari matanya. Ia menjerit, jangan pilih aku, tubuh ini rapuh. Tapi Laras hanya tertawa. Tawa yang terdengar dari berbagai arah, seolah dinding antara dunia ini dan dunia kematian telah runtuh. Justru karena tubuhmu rapuh, aku bisa bertahan lebih lama. Kau penuh luka. Aku tinggal menempati dan membiarkanmu busuk perlahan. Dina, yang tak bisa bergerak karena segel, hanya bisa menyaksikan semuanya. Tangisannya tertahan di balik topeng putih. Ia ingin menjerit, ingin berlari, tapi seluruh tubuhnya seolah dikurung dalam lemari kaca yang tak bisa dipecahkan. Sementara itu, para arwah pengantin lain, yang wajahnya cacat, tubuhnya kompang camping, berdarah-darah, berbaris mengitari tempat itu. Mereka membawa mahkota dari duri, gaun pengantin sobek penuh noda hitam, dan masing-masing membawa potongan tubuh mereka sendiri. Mereka menyanyi, pernikahan suci, pengantin mati, saksikan malam ini, dunia diganti. Langit telah benar-benar pecah. Waktu di dunia berhenti berdetak. Tak ada fajar, tak ada malam. Hanya keabadian yang menunggu upacara selesai. Lelaki tua itu meraung ketika tubuhnya mulai menyatu dengan arwah Laras. Kulitnya mengelupas. Suara Laras mulai menggantikan suaranya. Ia berdiri tegak, mata menyala merah, rambut memanjang dengan cepat hingga menyentuh tanah, dan dari dalam mulutnya suara dua orang sekaligus keluar. Lihatlah, pengantin telah kembali. Dan ini adalah malam pernikahan terakhir umat manusia. Dina, dalam sisa-sisa kesadarannya, berdoa bukan untuk keselamatan, tapi agar bayinya yang asli, anak yang ditukar dengan jiwa pengantin itu, masih punya tempat untuk hidup di dunia lain. Ia menutup mata, dan dalam gelap ia melihat seorang anak kecil berdiri di tengah padang bunga tersenyum padanya. Tepat sebelum semuanya runtuh, suara lonceng terdengar. Tapi bukan lonceng gereja. Ini suara lonceng pengusir arwah dari arah gunung, dari dunia yang jauh. Dan Laras atau siapapun yang menguasai tubuh itu membelalak. Tidak, siapa yang membunyikan itu? Siapa yang membuka gerbang kedua? Dunia mulai bergetar sekali lagi, tapi kali ini bukan karena kematian, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih lapar telah bangun. Tamat.